Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, melanjutkan dari beberapa kegiatan pengajian weton maupun kultum yang insya Allah pada bulan ini akan berakhir. Tetapi bagi kita, kegiatan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berakhir pada saat ini. Akan tetap terus, tetap eksis meskipun tidak melalui jaringan YouTube yang ada di MI Kresna. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru yang kami hormati dan yang kami muliakan, pemirsa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kitab baru, yaitu Mau'idatul Mu'minin. Saya akan membacakan kitab berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulmihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asrarus shaumi wa surudihi al-batinati. Ai hadza asrarus shaumi wa surudihi al-batinati. Asrarus shaumi utawi iki iku pira-pira sirine poso, wa surutihi lan pira-pira syarate as-shaum al-batinati kang jero. Ya utawi asrarus shaumi wa surutihi al-batinah iku sitata umurin, ana 6 pira-pira perkara. Al-awwalu utawi kang pertama iku ghadzul basari, ngremake peningal, wa kafihi lan nyegah al-basari anit tisai saking gawe jembar fin nadhari ing dalem pandangan, ila kulli ma maring saben-saben barang yudhamu kang den wada apa ma, wa yukrahu lan den makruhake apa ma, wa ila kulli malan maring saben barang yasghalu kang nungkulake apa ma alqalba ing ati, wa yulhilan ngingukake apa ma an dzikrillahi saking eling Allah taala halih maha luwur sinten Allah. Ingkang nomor pertama, yang pertama dari ciri-ciri puasa. Puasa yang kita lihat, yang sudah beberapa dari teman-teman Bapak Ibu guru menjelaskan tentang menahan makan, minum dan lain sebagainya. Ternyata di satu sisi ada ciri-ciri yang belum kita ketahui. Salah satu di antaranya yaitu ghadzul basari. Puasa bukan hanya kita menahan emosional kita, perut kita, farji kita, kelamin kita, tetapi adalah pandangan kita. Bagaimana pandangan itu yang kita pandang secara rahmat, yang kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita memandang perkara yang diperbolehkan selain perkara yang diharamkan, ajnabiyah, ataupun melihat perkara yang seharusnya kita tidak melihatnya, tetapi kita melihatnya dengan kesengajaan. Wa kaffihi 'anil ittisai. Yang nomor selanjutnya yaitu kita benar-benar memberikan ruang yang sempit untuk pandangan kita. Pokok yang paling penting, ketika kita sudah membatasi pandangan kita untuk melihat perkara yang tidak boleh, maka insya Allah kita juga akan membatasi, tidak semena-mena memandang di berbagai lingkungan, di berbagai tempat-tempat yang seyogyanya kita nggak boleh di situ. Contoh, kita sering di pantai mungkin, kita sering di pasar mungkin. Itu nanti kita akan melihat contoh, melihat perkara yang diharamkan, yaitu perjudian, perzinahan, kemudian melihat perkara orang-orang yang berkelahi, kemudian kita tidak melerainya, kemudian kita melihat perkara yang mungkin tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila kulli ma yudhammu wa yukrahu wa ila kulli ma yashghalu al-qalba wa yulhi an dzikrillah ta'ala. Dan selain itu juga
kita memandang perkara yang menjadikan hati kita terjauh dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat sulit bagi kita. Kita kadang-kadang melihat perkara yang boleh, melihat perkara yang jawas. Tetapi ketika kita melihat perkara jawas itu tadi, perkara yang diperbolehkan itu tadi menjadikan kita lupa dengan Allah, maka itu juga termasuk asrarun min asrarillah. Salah satu bentuk kita menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini jarang diketahui. Karena mungkin makom kita masih makom rendah. Jadi yang penting kita puasa, tidak makan, tidak minum, ya sudah. Tetapi bagi kita yang ingin derajat kita dinaikkan sampai derajat al-ulya, maka kita benar-benar puasa bukan dari fisiknya saja, tetapi kita puasa dari segi asrarin min asraril qalbi, min asraris saum. Yang nomor 2, atsani utawi kang nomor loro iku hifdzul lisani ngrekso lisan, anil hadiyani saking ngumeng-ngumeng, wal kidbilan goroh, wal ghibatilan ngrasani, wan namimatilan adu-adu, wal fuhsyilan penggawe Allah, wal jafailan wangkot, wal khusumatilan para padu, wal marailan pameran. Nomor 2 yaitu menjaga lisan kita dari apa? Semua perkara yang menjadikan kita terjerumus ke perkara yang seharusnya kita tidak lakukan. Nggih mungkin ngrasani, adu-adu, ngomongi tonggo, namimah dan lain sebagainya, omong kosong, nggih. Itu juga termasuk bisa menjadikan kita akan lalai dengan yang seharusnya kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Solusi yang paling tepat adalah kita membaca buku, membaca kitab dengan hal-hal yang positif. Kita melihat berita yang mengarah ke arah saling provokatif, maka kita juga jauhi. Kita pindah channel yang bisa menyejukkan jiwa kita, yang ada kaitannya dengan bulan Ramadan, yang ada kaitannya dengan al-Islam, yang ada kaitannya dengan at-tarbiyah, kemudian yang ada kaitannya dengan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3, as-salisu utawi kang nomor 3 iku kafus sam'i, nyegah pangrungu, anil isghoi saking nengklengake ila kulli makruhin maring saben perkara kang den makruhake. Alasane mau li anna kullama krana sak temene saben barang haram kang haram apa kauluhu ngucapake ma haruma mongko haram apa al isghau nengklengake ilaihi maring ma. Pramila walidzalika lan karena arai mengkono-mengkono li anna kullama harama qauluhu sawa modo sinten Allah azza wa jalla baina sam'i ing dalam antarane pangrungu wa aklis suhtilan mangan perkara haram. Faqala mengkono li ngendika sinten Allah taala halih maha nur sinten Allah. Allah sampun dawuh sama'una lil kadzibi akaluna lisukt al ayah. Nomor 3 yaitu mencegah dari mendengarkan sesuatu yang mencegah kita untuk lebih isgha, lebih nengkleng, lebih memperhatikan fokus kepada Allah. Ketika seseorang mendengarkan sesuatu, kemudian apa yang didengar masuk pada otak dan hati, akhirnya dia bisa merubah pandangan kepada Allah, maka itu juga termasuk salah satu kafus sam'i. Bagaimana caranya mencegah? Caranya mencegah yaitu berusaha kita untuk menjauhkan diri dari yang mengarahkan ke perkara yang negatif. Contoh, kita bisa berkomunikasi, muasyarah dengan keluarga. Kita saling mendidik dengan murid-murid kita, misalkan di dunia pendidikan. Kita silaturahim kepada para alim dan ulama. Kita saling membantu sesama saudara, kemudian kita ngobrol yang lebih ke arah positif. Itu salah satu agar pendengaran kita benar-benar tercegah dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita sudah melaksanakannya, memperoleh apa yang telah kita lakukan seperti itu, insya Allah hidup kita akan lebih tenang. Hidup kita akan lebih puas untuk menjalani ibadah setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian alasannya bagaimana? Li'anna kullama harama qauluhu haramal asgha'u haramal isgha'u ilaihi. Karena ketika sesuatu yang diharamkan untuk didengar, maka haram juga untuk memperhatikannya. Al-isgha itu memperhatikan. Sesuatu yang haram untuk didengarkan, maka haram juga untuk diperhatikan. Jelas-jelas kita tahu ada orang yang sangat suka ghibah, kok malah kita mendekat. Alasannya ini sebuah sosial masyarakat. Bukan alasan itu. Itu karena kitanya yang terlalu memberikan tempat untuk mendengarkan sesuatu yang seharusnya kita tidak dengarkan. Ghibah, jelas-jelas ghibah, malah kita mendekat. Alasannya hanya sosial masyarakat. Jadi kurang pas. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian seperti dawuhnya Allah, sama'una lil kadhibi akaluna suhud. Yang nomor 4, ar-rabi'u utawi kang nomor 4, iku kafu baqiyatil jawarihi, nyegah sekairine pira-pira anggota, anil athami saking perkara dosa, minal yadi saking tangan, warijli lan sikil, wa anil makarihi lan pira-pira perkara kang dimakruhaken, wa kafil batni lan nyegah weteng anis subhati saking seserupan, waqtal iftari ing dalem wektune buka. Pramila fala makna mongko ora ana arti iku maujud li saumi keduene wong kang poso, li saumi keduene poso anit ta'ami saking mangan al halal kang halal. Tsumal iftari nuli buka alal haram ing atase perkara haram. Nomor 4 yaitu kafu baqiyatil jawarih. Jadi sekujur tubuh kita ini kita harus membatasi dengan sebatas mungkin yang dipandang tidak boleh untuk dilakukan menurut syariat agama Islam. Bukan berarti kita keras, tidak, tetapi yang pada umumnya itu tidak mengarah ke perkara yang dosa. Jadi tidak keras, tidak. Ya umumnya orang gitu, seperti itu. Minal yadi wa rijli wa anil makarihi. Mungkin dari tangan kita, kaki kita, perut kita, telinga kita, kemudian apapun yang mengarah untuk melakukan perkara dosa. Kemudian ketika kita mendengarkan dawuhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan kam min shaimin laisa lahu min shaumihi ilal ju'i wal atsi. Kam pirang-pirang min shaimin sangking wong kang poso laisa kang ora ana iku lau keduwene shaim min shaumihi sanging posone shaim apa ilal ju'u angin luwe wal atsulan ngelak. Bahkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh, banyak sekali orang-orang yang menjalankan puasa hanya memperoleh yaitu lapar dan haus saja. Fala makna lahu saum. Enggak ada arti sama sekali ketika dia menjalankan puasa. Padahal yang kita harus ketahui, yang namanya puasa itu selain dalam 1 tahun penuh energi kita keluarkan, kemudian memproduksi makan minum, pada bulan itu benar-benar diistirahatkan agar kita benar-benar ingat kepada Allah. Mulai mata malaina ra'at wala uduna sami'at wala khatara ala qalbi basyarin, semuanya harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang berbahagia dan yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang nomor 5, ada 6 ya. Yang nomor 5, alla yastakthira minat tu'ami al halali waqtal iftar. Tidak memperbanyak makanan halal ketika waktu berbuka. Bihaisu yamtali'u fama min wi'ain abghadu ilallahi azza wajal min batni muli'in minal halal. Jadi meskipun, ini yang nomor 5, kurang 1 lagi. Meskipun memakan perkara halal, tapi berusaha untuk memperbanyak, melebih-lebihkan, maka juga tidak baik. Israf, sesuatu yang berlebihan juga tidak baik. Kita makan perkara halal, tapi kok berlebihan, juga mboten sae.
kita belajar mulai dari jam 7 pagi sampai nanti jam 12 malam tanpa istirahat sama sekali juga gak baik, meskipun itu perkara baik. Karena apa? Kita terlalu israf. Kita bekerja mulai jam 7 pagi sampai jam 12 malam gak ada berhentinya sama sekali, juga namanya israf. Lah bagaimana Pak? Yaitu kita yang pilih yang sedang-sedang saja, yaitu yang sekira kita bisa membagi waktu kita untuk istirahat, ibadah dengan keluarga, tetangga, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir nomor 6 yaitu as-sadisu utawi kang nomor 6 iku ayakuna yen to ana apa kalbu atine shaim ba'dal iftari ing dalam sause mukel iku mutarriban kang leliangan bainal khaufi ing dalam antarane kuwatir wa raja ilan ngarep-ngarep idlaisa krana ora ana iku yudri nemu sapa shaim ayuk balu ana ta den trima apa saumuhu posone shaim fahuwa mongko utawi shaim iku minal muqarrabina saking wong kang ngeparek maring Allah Subhanahu wa taala ayuradu utawa den tolak alaihi ing atase shaim fahuwa mongko utawi shaim iku minal mamkutina saking wong kang den mamkutina kang den bendoni kabeh wal yakulan becik ana sapa as-shaim iku kadzalika kaya mengkono mutarriban fi akhir kulli ibadatin ing dalam akhire saben ibadah yafrahu rampung sapa shaim min hasangi ibadah. Ingkang nomor 6 terakhir nggih menika setelah si shaim melanjutkan puasa, kemudian iftar, berbuka puasa, menjalankan ibadah, maka di situ ada waktu-waktu yaitu apa? Mutarriban, leleangan. Leleangan itu bisa kita katakan istilah kita adalah santai-santai. Santai-santai itu dalam hati kita, dalam pikiran kita di antara khawatir dan ar-raja, al-khauf dan ar-raja. Ya wedi, ya ngarep-ngarep. Wedi nek gak diterima, ngarep-ngarep menawa ora diterima. Jadi puasa itu yang kita harapkan juga seperti itu. Tidak terus kita menjalankan puasa 30 hari atau 1 bulan penuh kemudian selesai, enggak. Tapi apa yang telah kita laksanakan selama 1 bulan penuh itu dan setelah kita berbuka puasa, yaitu apa? Ar-raja, ngarep-ngarep rahmati Allah. Al-khauf, kuatir samare lek gak diterima kali Gusti Allah. Nek gak diterima berarti das pundi? Ya kan iman-iman posone awake dhewe. Nggih. Jelas kita sangat merugi. Seperti didawakkan oleh Kanjeng Nabi tadi, yaitu kam min shaimin laisa lahu min shaumihi il ju'u wal atsu. Tidak ada bedanya kita sama hanya orang yang hanya menahan lapar dan haus saja, tapi tanpa ada makna sama sekali. Hadirin hadirat yang berbahagia dan yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita, sujud kita, rukuk kita, kemudian takarrub kita senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah ini sudah masuk di puasa separuh terakhir. Kita sudah benar-benar akan memperoleh kemenangan. Menang lahir batin, yaitu menangnya bagi orang yang ingin mendapatkan iftar, dan menang ketika akan berjumpa kepada Sang Rabb. Semoga keluarga besar MKesna terutama, keluarga kita pada umumnya senantiasa mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang bisa kami sampaikan sedikit, semoga memberikan makna dan faidah. Dari kami mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.